Oke, jadi saat ini kita lagi bersama-sama dengan forum aksi yang mungkin kita akan sedikit bertanya-tanya terkait kondisi dan keadaan bangsa Indonesia saat ini di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dimulai dari Bang Dr. Ishak Rafiq, saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Bang Ishak terkait kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada saat ini? Apakah mungkin Presiden Prabowo Subianto dapat mengentaskan kemiskinan yang ada di negeri ini? Silakan, Bang Ishak Rafiq. Oh, terima kasih Muhammad. Ya, kita memang harus serius melihat 100 hari Prabowo pemerintahan ini. 100 hari ini akan menentukan apakah Prabowo akan sukses mengentaskan kemiskinan, ya, menghentikan PSN yang menyusahkan rakyat, atau dia akan tenggelam karena persoalan yang banyak. Ya, sekarang kita tahu ya, Prabowo diwariskan oleh Jokowi sebuah keadaan yang sangat berat. Yang pertama adalah utang negara yang menggunung, ya, yang mencapai 8.800 triliun, kemudian telah bertambah selama bulan Juni sampai akhir Oktober dengan 600 triliun lebih. Jadi sudah mencapai 9.000 triliun utang negara ini. Bila diakumulasi dengan utang BUMN, kerugian Pertamina, kerugian PLN dan lain-lain, maka ini bisa mencapai 10.000 triliun lebih. Ini berat. Itu satu. Yang kedua, yang juga memberatkan Prabowo adalah kabinet yang gemuk, yang menyebabkan Prabowo tidak bisa langsung start seperti Habibie dulu. Habibie dalam 1 kali 24 jam dia sudah bisa menyusun kabinetnya, dan kabinetnya sudah punya kantor dan langsung start pada hari pertama. Tapi Prabowo menyusun kabinet yang sangat besar, 108 ya, 106 menteri plus 56 wakil menteri. Ini sangat berat, dan ini harus mencarikan kantor-kantor yang banyak yang belum ada. Jadi Prabowo akan tersita waktunya oleh keadaan yang sangat tidak menyenangkan ini. Sementara yang ketiga diberikan oleh Jokowi adalah sesuatu yang berat, yaitu PSN. Ya, proyek strategis nasional, di mana Jokowi memberi stempel kepada konglomerat yang dulu mendukungnya, yang membawanya, ya, yang dulu membawa Jokowi ke tampuk pimpinan negara. Nah, ini sekarang PSN ini yang sangat berat, yang mengambil tanah-tanah rakyat karena undang-undangnya sudah dibuat, yaitu Undang-Undang Omnibus Law dan Perpres tentang PSN. Ini memberi hak kepada pemerintah untuk mengusir rakyat dari kampung-kampung mereka yang mengandung tambang, yang mengandung mineral, yang berada di daerah strategis. Dan kita sudah melihat mulai dari Rempang, Kalteng, Seruyan, Morowali, kemudian sampai ke Papua, Wadas, Kendeng, dan sekarang yang lagi rame adalah Tanjung Pasir, Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk, di mana PIK 2 ini telah mengambil pantai utara Banten sekarang, dan ini sangat mengerikan. Dan sekarang orang sedang protes keras mau menghentikan ini. Dan dalam 100 hari Prabowo harus bisa menunjukkan bahwa dia pro rakyat. Untuk itu dia hentikan proyek strategis nasional. Tidak ada pilihan lain. Yang keempat adalah Gibran. Gibran sebagai wapres yang sejak awal masuknya telah melanggar konstitusi, dan ini membuat rakyat marah dan tidak menginginkannya. Di samping kemampuannya memang sangat rendah. Ini terbukti ketika dia berada di Kalteng, menyambut, ya, datang kepada sebuah hajatan MTQ. Dia harus menyambut sebagai wapres karena Prabowo sedang keluar negeri. Betul. Sebagai wapres dia tidak mau menunjukkan
Karena mungkin dia merasa tidak mampu untuk bicara di situ, maka dia cukup menjadi pemukul gong saja. Nah, ini sebagai pemukul gong ini bisa dilakukan oleh tukang ojek, oleh tukang panggul dan lain sebagainya. Bukan seorang wapres. Tapi sayang sekali, kita boleh saja dia memukul gong, tapi habis itu berilah sambutan di situ, karena dia diharapkan memberi sambutan. Begitu ya? Ya, betul. Ada Juju di sebelah saya, mungkin dia bisa menjelaskan lebih jauh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Dr. Ishak Rafiq, begitu. Dan rekan saya juga ada Dr. Vicky. Dan rekan saya juga ada di sebelah kiri, yaitu, silakan kenalkan. Oh, saya Muhammad Satur Daya. Iya, dari alumni mana? Dari alumni Unpad, Iya. tergabung dalam forum aksi. Siap. Nah, pemirsa, kami mewakili dari Forum Aksi Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia, dan saya sendiri jadi alumni Fakultas Hukum UI, menyoroti apa yang sudah diungkapkan oleh rekan saya, yaitu tentang pemerintahan katakanlah Prabowo yang belum sumur jagung saat ini ya, baru sekitar belum sampai 1 bulan. Ini kami lebih menyoroti sebetulnya hal-hal yang berkaitan dengan peralihan pemerintahan ini, di mana seorang Prabowo itu menggantikan Joko Widodo atau Presiden Jokowi, yang menurut kami, menurut kita semua ini adalah beliau menyisakan suatu problem besar terhadap pemerintahan yang terdahulu 2 periode, yaitu 10 tahun. Dan residu yang ditinggalkan oleh seorang Joko Widodo terhadap negara dan pemerintahan kita ini sungguh sangat merusak sekali ya, merusak sistem pemerintahan maupun kewibawaan negara kita, di mana hutang yang bertumpuk sekian ribu triliun, lebih dari 30.000 triliun begitu, Lebih dari 10.000. ya seperti itu. Dan kerusakan daripada alam kita ya, kekayaan alam kita, hutan, tambang ya, segala macam tambang, hasil laut juga begitu, ini sedemikian rusak. Jadi artinya pemerintahan dia selama 10 tahun ini tidak sama sekali mensejahterakan rakyat. Yang ada adalah hutang bertumpuk-tumpuk ya, kewibawaan kita jatuh ya, persepsi kita di dunia internasional juga jatuh. Oleh karenanya kami berharap bahwa kesalahan-kesalahan dilakukan oleh seorang Joko Widodo yang saat ini sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, tetap harus kami tuntut untuk diperiksa dan diadili. Seorang Joko Widodo saat ini walaupun dia sebagai mantan dan tidak ada kekebalan hukum, karena equality before the law ya, kesamaan hukum di mata hukum semua warga negara adalah sama, walaupun dia seorang mantan presiden sekalipun. Jadi tetap kita berharap bahwa Joko Widodo harus segera ditarik ya, diproses ke pengadilan untuk diadili. Satu. Dan yang kedua adalah anaknya. Sekarang ini posisinya anaknya sudah dilantik sebagai wakil presiden. Tapi tetap saja bahwa apapun yang dilakukan seorang anaknya yang terdahulu ya, seperti masyarakat luas tahu bahwa yang anaknya itu bermasalah dengan kira-kira 5 dan 10 tahun, kira-kira 5-10 tahun yang lalu ya, Akun Fufufafa. dengan akun Fufafanya, meninggalkan residu yang sedemikian berat ya, kesalahan-kesalahan yang secara tidak langsung diakui baik oleh adiknya sendiri mengakui soal itu, kemudian badan cyber juga mengakui sebetulnya dilakukan oleh akun Fufufafa itu, di mana akun Fufufafa itu memang punyanya Gibran, dan itu oleh pakar hukum, pakar telematika Dr. Roy Suryo emang 99% mengatakan bahwa itu memang akunnya Fufafa. Oleh kesempatan itu ini terang benderang ya, seorang Gibran memang harus diperiksa dulu ya, ada niat baik dari negara karena kita negara hukum, harus diperiksa. Pasal 7A itu menyatakan bahwa setiap orang sama dengan di muka hukum ya, nah, dan punya hak kita negara untuk memeriksa si Gibran itu. Oleh karenanya target kami adalah agar pertama Jokowi tetap diadili, ditarik juga kemudian, kedua adalah anaknya sendiri, itu walaupun dia sebagai saat ini menjabat sebagai presiden. Itu sementara dari saya. Silakan sudah Vicky sambung.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ada senior-senior saya dari alumni UI ini. Masya Allah. Begini, kalau melihat pidato pertamanya Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, dia akan memberantas korupsi. Satu. Kedua, dia bicara lagi akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sampai 8%. Saya melihat dari sudut pandang ekonomi. Kebetulan saya anak ekonomi dari UI. Saya melihat hebat kalau itu terjadi, luar biasa. Ya. Sangat luar biasa. Sementara kalau saya melihat dengan adanya currency atau mata uang, mata uang ini sekarang rupiah diperdagangkan terhadap US dollar di 16.000 lebih, 16.200, 16.300, bergelut di antara 16 ribuan. Kalau memang itu terjadi sampai 8.000, saya lihat dia akan bagus, rupiah akan menguat sampai di bawah 10.000, bisa 9.000, begitu Bang Juju dan Bang Ishak, Bang Satur. Tetapi ini terlalu hayalan yang sangat tinggi menurut saya ya. Ketinggian. Ya, hayalannya tinggi. Tapi boleh aja, sah-sah aja, kita support gitu kalau Prabowo bicara seperti itu. Tapi kenyataannya di zaman, kalau kita flashback di zamannya SBY, Bang Juju ya, di zaman SBY itu pertumbuhan ekonomi sampai 7%. Itu dolar diperdagangkan dari 9 sampai 11, begitu 11 diintervensi sama pemerintah melalui Bank Sentral Indonesia melakukan sell dolar buy rupiah, ya kan? Nah, kalau melihat ini sekarang, yang terutama dilihat adalah bagaimana ya untuk melangkah ini, ya kan? Untuk melangkah jauh ke depan, untuk menciptakan untuk sampai 8% pertumbuhan ekonomi itu tidak mudah Bang Ishak, gitu kan? Jadi harus banyak lah yang kita lihat dari bicara secara mikro, makro, ya kan? Karena jangan seperti Jokowi waktu itu janji, wah kita akan terbang sampai 7%, set tangannya kayak gini kan? Nah, pertama kali sebelum 100 hari dia kerja itu, buat nyatanya bak 5%, 4, sampai 5,5. Emang Pak Vicky indikator ini tidak bisa menunjukkan itu? Kalau saya ngeliat dari currency berat ya naik untuk menguat rupiah karena banyak kendala sekali. Kenapa saya melihat dari pertumbuhan ekonomi ini? Pertama dilihat dari unemployment, data ketenaga kerjaan Bang. Sementara data tenaga kerja kita luar biasa Bang. Tingkat kemiskinan kita juga sampai 30 juta lebih. Oh. Ya kan? Ini yang harus dibongkar sebenarnya. Jadi saya yakin Prabowo ini yang mempunyai IQ yang tinggi, cerdas. Asal di belakangnya dia tim kementerian ini juga harus yang orang-orang pintar. Tim ekonominya. Iya, tim ekonominya. Kalau Prabowo saya yakin dia pintar. Dia yakin dia tuh hebat karena kita lihat kita dulu dukung dia dari 2014-19 kayak gimana gebrakan-gebrakan beliau ini. Jadi saya yakin dia bisa, tetapi harus dibantu, tidak bisa dia sendiri itu Bang. Nah, kalau saya melihat kan ada beberapa menteri yang tersandra juga, Bang. Kasus-kasus korupsi, ya kan? Memberantas korupsi bagaimana? Sementara ada 6 menteri ini kan kementerian yang memang koruptor kan, gitu. Nah, jadi itu tersandra dulu. Mereka ya, tersandra ya kan. Jadi mungkin entah itu memang ada MOU atau bagaimana kita ya nggak tahu di situ karena kita mau ngecek ke sana kita nggak punya akses kan ke Prabowo, nggak mungkin juga Pak Prabowo mau cerita seperti itu kan. Jadi kalau menurut saya langkah awal adalah beresin dulu pertama koruptor, ya. Karena kalau memang koruptor itu diberesin ada yang ditangkap-tangkap, jangan yang cuma receh-receh, yang gede yang hajar, ratusan triliun, ribuan triliun itu dihajar Bang. Kalau itu dihajar, otomatis indeks saham Indonesia juga IHSG ini akan turun dan mata uang akan ikut melemah. Maksudnya dolarnya melemah, rupiah jadi menguat, kan seperti itu. Nah kalau itu nggak dilakukan dulu, bagaimana mau menguatkan ekonomi? Ya kalau misalkan ini inflasi begini naikin suku bunga, aduh itu capek cerita kayak gitu udah lagu lama, ya kan? Walaupun itu nanti akan ada seperti itu, tapi itu kalau menurut saya langkah awal dia harus berantas korupsi. Koruptor-koruptor yang besar-besar tangkapin, jelasin penjara, miskinkan, tarik asetnya masukin ke kas negara. Jadi contoh kasus ya misalnya saya tanya ya, kasus Lembong ini kan masih kasus yang kecil kan? Dia kan bisa menimbulkan domino efek yang lebih besar lagi. Wah banyak, termasuk tadi yang Vicky bilang menteri-menteri itu. Iya banyak Bang kasusnya. Mungkin kalau kita sebut nama seperti siapa yang ketumpan ini kan, Zulkifli Hasan. Zulhas ini kan juga terlibat, iya kan?
banyak kasusnya Pak Erlangga dan sebagainya. Tapi kan kita lihat langkahnya Prabowo. Nah, Kalau sekarang saya sih lagi menilainya, hangat Bahlil. iya Bahlil lagi ya kan. Jadi ini Jadi saya melihatnya sampai kinerja dia 100 hari ke depan. Ya. ya Saya akan sudah tunggu di situ 100 hari. sangat tajam. Ya. Vicky melihat masalah ekonomi ini. Ya kalau tadi disinggung Lembong, Tom Lembong ini kan satu kasus yang sudah sampai, ya sudah ada berkasnya. Betul. Jadi tidak bisa mundur. Tapi Lembong semua menganggap bahwa Lembong tidak bersalah dalam urusan ini. Iya. Maka saya sarankan kepada Lembong, lawan aja, lawan di pengadilan. Jangan sampai terjadi keputusan di luar pengadilan dan Lembong tidak jadi diadili, sehingga Lembong tidak bisa mengungkapkan apa sebetulnya yang Dan besok terjadi. Senin itu sudah masuk para peradilan. Nah, Maksud itu. saya. Iya, peradilan Nah, besok. yang dilawan itu Maksud saya, 7 hari ya, sudah akan ada ya. putusan. Maksud saya, setelah Lembong diadili ini, maka ada tuntutan. Iya. Semua menteri-menteri perdagangan ini, ya, itu yang punya kasus, Iya. juga termasuk Erlangga Hartarto dalam urusan ekspor minyak goreng dan lain sebagainya, ya, dan kayak gitu-gitu Betul. harus dibawa ke pengadilan juga. Dan inilah yang ditunggu oleh Civitas Akademika, kampus. Ya. Jadi mungkin Satur punya pendapat yang lebih tajam. Silakan Bang Satur. bisa Kasih mic ya Bang, ke sana Bang. Mic Abang ini. kami ini sebagai saya sudah ungkap sampai oleh Bang Isak, Bang Juju dan Bang Vicky. Jadi saya terakhir nambahkan sedikit aja. Jadi permasalahan semuanya udah tahu bahwa ini Prabowo janji pidato presidennya apakah bisa terwujud atau tidak dengan kondisi sekarang. Kami yakin tidak terwujud karena apa? Karena masih ada Jokowi dan Fufu Fafa. Ya. Jadi kalau Jokowi masih ada dan Fufu Fafa masih ada, Prabowo apa yang dipidatokan itu nggak akan terwujud. Kami yakin itu. Makanya kami dorong Pak Prabowo supaya cepat mengandangkan Jokowi ya. Jokowi ini banyak hal-hal yang bisa dipidanakan ya. Habib Rizik aja bicara dia sehat, tahu bisa dipidanakan. Iya. Ini Jokowi aja jasa palsu aja, ya, lebih parah lagi ya. Iya. Dan kehancuran negara. Iya, mengajukan negara. Menterinya apakah tidak perlu dibawa juga ke pengadilan yang terlibat? Betul, tapi yang penting Jokowi dulu kita selesaiin Bang ya. Jokowi Harus itu. dengan jasa palsu ya, ya. Dengan pembunuhan KM 50 ya, dengan pembangunan IKN yang melanggar cara prinsip keuangan yang janji tidak pakai APBN, pakai APBN. Kereta cepat juga, infrastruktur yang apa, jalan tol yang konstruksinya nggak jelas ya, dan membangkrutkan BUMN juga diperiksa ya. Jadi berat sekali kesalahan Jokowi. Jadi kita sarankan Prabowo segera mengandangkan Jokowi ya. Ya. Mas Satur, itu kan Jokowi berhasil memasukkan 17 orangnya ke dalam kabinet Prabowo. Iya. Orang-orang ini sudah diketahui secara umum terlibat dalam berbagai kasus korupsi, juga termasuk dalam urusan PSN dan lain sebagainya, dan pengambilan tanah-tanah rakyat, penyerobotan hutan, Luhut Binsar Panjaitan yang mau memutihkan itu 3,3 juta hektar tanah di hutan di Kalimantan diserobot oleh para pengusaha sawit, dan ini belum dibawa ke pengadilan. Luhut sekarang berada di dekat Prabowo yang ikut menentukan. Apakah ini memang sengaja diberikan oleh Jokowi untuk menghambat program-program yang diinginkan rakyat? Ya, jadi memang Jokowi mau pertahankan dinasti dan kroninya. Jadi Prabowo nggak akan bisa ngerjain apa-apa ya. Jadi memang kuncinya Jokowi dikandangkan, kemudian menterinya Jokowi ini diresafel ya. Itu masalah Jokowi. Yang kedua, Fufu Fafa ini harus dilengsarkan. Kita bahaya ya, kalau ada apa-apa dengan Prabowo, Fufu Fafa jadi presiden kita. Bayangkan itu, bahaya sekali kita. Prabowo ada apa saja, ya maka dimakzulkan dengan cara konstitusi. Tapi secara konstitusi kan butuh dukungan DPR nggak berani untuk makzulkan ya kalau nggak ada dukungan massa ya. Nanti juga pergi ke prosesnya ke MK, setelah MK baru ke MPR.
itu perlu dukungan massa. Ya, maka ini kami Forum Aksi akan selalu Mengawal. mengawalkan untuk memakzulkan Jokowi dan mengerahkan massa dan hal ini massa kampus dan juga civil society. Jadi itu aja singkatnya. Ya, Jadi bagaimana kalau saya mau tanya sama jujurnya orang hukum, bagaimana dengan DPR dan MPR nih? Apakah dia bisa membawa Gibran, menurunkannya? Apakah ada celah di situ? Iya. Kalau rakyat nggak setuju. Kalau secara konstitusional apapun ada celah sepanjang memang ada pelanggaran hukum yang sudah jelas sesuai dengan ketentuan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45. Contoh misalnya masalah Gibran ini harus ada inisiasi juga dari beberapa wakil kita atau wakil fraksi di DPR sana yang berinisiatif ya mengangkat kasus ini begitu untuk kemudian ya mungkin dengan hak angket ya misalnya dengan seperti itu. Tapi bisa juga dengan komitmen konsensus mayoritas partai di MPR sana atau DPR kan untuk memakjulkan seperti itu. Dan ini ditunggu ya, ini jelas ya pelanggaran di depan mata dari mulai masuknya sampai keluarnya sampai jadi atau dilantiknya seorang Gibran itu melanggar hukum. Kalau istilahnya kita garbage in, garbage out. Masuknya sampah, ya keluarnya sampah, kan begitu. Nah, ini faktanya seperti itu. Gibran perbuatan tercela karena Fufu Fafa sangat tercela sekali itu, maka DPR bisa mengajukan pemakzulan. Iya, seperti dikatakan rekan saya, Fufu Fafa itu serius itu. Fufu Fafa itu serius. Dan itu merupakan sesuatu yang dilakukan di luar itu ya, itu 10 tahun yang lalu dan itu sangat menyakitkan dan mengerikan. Tapi naiknya menuju ke tampuk wapres ini ada pelanggaran konstitusi yang berat. Yang serius. Nah inilah yang dilihat oleh Juju lebih berat dari itu. Dan dua-duanya adalah celah untuk memakjulkan Gibran. Begitu. Siapa yang Anda harap? Fraksi PDIP atau yang lain? Ya setidaknya ada fraksi manapun itu yang mereka fraksi yang merasa sebagai wakil rakyat harus mewakili aspirasi rakyat. Jadi bukan cuma duduk dengar diam kan istilah begitu kan dulu baru. Begini Bang, seandainya memang kan sekarang kalau saya baca PDIP ini tidak ada di dalam kabinet merah putih. Iya. Ya kan? Otomatis PDIP akan menjadi oposisi Bang. Ya kan dia pasti mengkritisi. Dia pasti bisa melalui PDIP rakyat gabung sama-sama untuk mengusung bisa. Harapan kita seperti itulah kira-kira ya. Jadi kita berharap salah satunya fraksi yang terbesar. Kalau PDIP tidak ada berbuat apa-apa, dia masih sambil udah capek Bang. Gak usah ada partainya di Indonesia. Itu salah satu harapan kita. Semoga fraksi PDI dapat sadar dan betul-betul mewakili aspirasi rakyat. Demikian. Ya, kita akan lanjutkan lagi di liputan berikut ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presidium dari Formasi semua, kami kebetulan semua berempat Presidium Formasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Aksi. Forum Aksi. Forum Aksi.